kita bisa ketemu lagi di perkuliahan seperti biasa teman-teman ya. Jadi ini biasanya ini kelas sore, ada kelas sore prodi Ekis, Ekonomi Syariah dan Manajemen, ada perkuliahan memang jamnya jam hari ini 6:30. Nah, kemudian yang kelas pagi ini saya gabung dengan kelas sore. Yang saya hormati Pak Fani Rifki El Fuad, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Tengah 1. Kemudian yang saya banggakan teman-teman semuanya, terima kasih, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa bersua di perkuliahan kembali. Namun untuk malam hari ini kita ada sedikit beda dengan perkuliahan-perkuliahan sebelumnya karena biasanya saya yang mengampu mata kuliah. Nah, ini spesial langsung dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Tengah 1 ada Pak Fani Rifki. Nah, sebelum Pak Fani ini nanti memaparkan tentang materinya, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu dengan Pak Fani. Izin share screen ya Pak, untuk kurikulum vitae-nya. Oh, nggih, Pak Arif. Ya, ini kurikulum vitae Pak Fani Rifki El Fuad, nama lengkapnya Fani Rifki El Fuad, SEMSI. Kemudian Pak Fani ini kantornya di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1. Nah, di Jawa Tengah ini memang ada 2, satu di Semarang, kemudian satunya lagi di Surakarta. Kemudian pendidikan program Magister Sains FEB UGM Yogyakarta, kemudian Fakultas Sarjana di Fakultas Ekonomika, Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Kemudian pengalaman, nah ini sebagai Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia, Perwakilan Jawa Tengah 1, kemudian Staff Trainer Divisi Edukasi PT Bursa Efek Indonesia, Staf Divisi Komunikasi Perusahaan PT Bursa Efek Jakarta, kemudian dosen tidak tetap di berbagai kampus, ada di UIN, Wali Songo Semarang, FE Universitas Semarang, Politeknik Negeri Semarang. Nah, ini kalau lihat keahliannya, memegang izin wakil perantara pedagang efek 2008 sampai sekarang. Kemudian untuk penghargaan, edukator terbaik pada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015. Nah, oke, mungkin itu sekilas kita kenalan ya dengan Pak Fani Rifki. Nah, supaya tidak terlalu panjang dan kemudian terlalu malam, langsung aja untuk Pak Fani Rifki, waktu dan layarnya kami persilahkan. Monggo Pak Fani. Nggih, sembah nuwun sangat Pak Arif. Sami-sami Pak Fani. Dan juga kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Wisotri wa lisani yafqahu qauli. Salam kenal, saya seperti yang diperkenalkan oleh Pak Arif tadi, nama saya Pak Fani Rifki, biasa dipanggil Pak Fani. Saat ini saya di Batang, karena rumah saya Batang, dan kantor saya itu di Semarang. Nah, karena masih pandemi, terus ada kebijakan work from home, sehingga hari ini dari rumah, dari Batang bisa silaturahmi dengan Pak Arif dan juga teman-teman lainnya. Ada Mas Muhammad Hudori ini, sepertinya asik banget, rahat banget ini, lagi di warung kopi nih kayaknya, Mas Muhammad Hudori ini. Ya, jadi di kesempatan ini saya ingin sharing terkait dengan informasi-informasi terbaru tentang pasar modal yang kebetulan karena saya bekerja di Bursa Efek Indonesia dan juga ada satu kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMPP Pekalongan dalam bentuk galeri investasi. Kita harapkan
kuliah malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang saat ini sedang mengambil mata kuliah pasar modal. Betul sih Pak Arif ya, pasar modal ya. Nggih, mata kuliahnya pasar modal, Pak. Oh, inji. Oke. Nah, adik-adik sebagai awal mungkin saya mau sharing ya. Mohon izin untuk share screen nih Pak Arif. Nggih, monggo Pak. Terkait dengan perkembangan pasar modal di Indonesia ya. Tetapi sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan dulu apa itu pasar modal. Jadi teman-teman, pasar modal di Indonesia itu umurnya sudah 44 tahun. Dibuka di Indonesia pertama kali pasar modal itu tahun 77. Seringkali saya ditanya, kenapa sih di Indonesia itu kok harus ada pasar modal? Jawabannya saya seringkali pakai analogi begini. Ibarat ekonomi sebuah negara ini seperti mobil, maka biar mobil itu bisa ngebut, kapasitas mesinnya itu harus berapa? Mau yang 1000 cc, 1500 cc, 2000 cc, atau 2500 cc. Kalau yang 1000 cc kan jelas, itu kayak Toyota Agya, Daihatsu Ayla gitu ya. Tapi kalau 1500 cc kan seperti Toyota Avanza, Suzuki R3, Honda Mobilio begitu. Tapi kalau 2500 cc itu seperti Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner. Nah, berarti kalau ekonomi kita itu pengen berlari dengan cepat seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero, perlu cc yang besar, perlu kapasitas mesin yang besar. Nah, pasar modal ini saya ibaratkan seperti menambah kapasitas mesin gitu ya. Kalau di sebuah negara itu tidak ada pasar modalnya, maka ekonomi negara itu akan berjalan seperti mobil 1000 cc. Tetapi kalau ada pasar modalnya, maka ekonomi negara itu bisa berlari secepat mobil 2500 cc. Nah, mungkin sebagai prolog itu seperti itu ya, biar gampang dipahami. Mohon inputnya, layar saya sudah bisa diterima Pak Arif dan teman-teman? Sampun Pak. Sudah. Oh ya, oke. Nah teman-teman, pasar modal di Indonesia itu kalau digambarkan itu seperti gambar yang sedang saya tampilkan. Pasar modal ini ada di tengah-tengah seperti ini, kemudian diapit oleh dua pihak. Yang pertama adalah perusahaan, yang berikutnya adalah investor. Investor ini masyarakat sih sebenarnya teman-teman ya. Saya, Pak Arif, ya, kemudian teman-teman semua itu ada di sebelah sini. Tetapi di sini itu bisa jadi Sido muncul, Astra, Kalbe Farma, apalagi ya, banyak sekali. Ada 700 perusahaan yang berdiri di sebelah sini ini. Nah, perusahaan-perusahaan yang berdiri di sebelah sini itu tujuan mengakses pasar modal adalah untuk mendapatkan modal. Perusahaan-perusahaan itu pengen ekspansi. Garuda Indonesia pengen beli pesawat. Astra Internasional bikin pabrik baru. Sido muncul pengen mengembangkan produk baru. Nah, semuanya butuh biaya. Nah, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan modal? Salah satunya melalui pasar modal. Nah, dari mana pasar modal mendapatkan dana? Berasal dari investor, dari masyarakat. Sehingga gampangnya pasar modal itu kalau dijelaskan dengan bahasa yang simple, ya mak comblang gitu ya. Pasar modal itu mak comblang, nyomblangi antara masyarakat yang memiliki dana dengan perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, proses seperti ini disebut sebagai proses intermediasi, ya, mempertemukan, ya. Sebenarnya bank itu juga mirip-mirip seperti ini, teman-teman, ya. Misalkan di sini Bank Jateng atau BRI.
Maka Pak Fani, Pak Arief, teman-teman semua itu pergi ke Bank Jateng kan untuk nabung, menitipkan uang. Tetapi di sisi lain, di sini ada perusahaan, ada UMKM, mereka pinjam uang ke Bank Jateng, sehingga Bank Jateng itu bisa dikategorikan juga sebagai mak comblang atau intermediator. Nah, tapi apa bedanya bank dengan pasar modal? Bedanya adalah dalam melakukan intermediasi, pasar modal ini menggunakan instrumen yang disebut saham, obligasi, reksadana, gitu ya. Nah, dengan saham, maka perusahaan bisa menjual saham, masyarakat membeli saham. Obligasi juga sama, perusahaan menjual obligasi, masyarakat membeli obligasi. Lantas apa bedanya saham dan obligasi? Nah, bedanya adalah kalau saham itu disebut sebagai bukti kepemilikan, seperti kertas begitu ya. Nah, di sini ada bapak-bapak, ini saya gambarkan sebagai pemilik perusahaan yang ada di belakangnya. Dia akan bilang gini, joinan yuk, gitu ya. Yuk sharing sama saya yuk. Yuk kerja bareng sama saya yuk. Nah, dia kayak sedang menawarkan perusahaannya gitu ya. Ya misalkan saya ini sebagai pemilik perusahaan, terus saya butuh dana, akhirnya saya akan bilang begini, Pak Arief, yuk kita joinan Pak Arief. Pak Arief punya uang, saya punya keahlian, nanti Pak Arief masukin uang ke tempat saya, uangnya saya putar untuk bisnis. Nah, kita nanti akan berbagi penghasilan, ya. Kita akan berbagi kekayaan. Kita akan berbagi laba. Nah, jadi konsep konsep saham itu seperti gitu, teman-teman. Seperti apa ya? Bagi hasil lah ya, seperti bagi hasil. Makanya saham ini dikategorikan dalam ekonomi syariah ini sebagai syirkoh gitu ya, musyarakah gitu ya. Di sini adalah orang yang menjalankan usaha, kemudian masyarakat investor sebagai yang pemilik modal. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Di sini ada kata-kata lot. Nah, lot ini sebagai apa? Satuan ya untuk kita membeli saham. Nah, satu lot itu sama dengan 100 lembar gitu. Nah, konsep dasar saham itu adalah pada dasarnya seperti cerita Pak Bejo ini yang sedang mau mengembangkan bisnis baksonya. Dia ingin menambah gerobak bakso, ternyata butuh dana 8 juta. Padahal dia hanya memiliki 1 juta. Dengan konsep saham, maka Pak Bejo ini akan menawarkan saham kepada masyarakat, masing-masing satu lembarnya diberi harga 1 juta. Nah, kalau saham itu dibeli semua oleh masyarakat ini, akan terkumpul uang 8 juta. Yang 7 juta milik masyarakat, yang 1 juta milik Pak Bejo. Sehingga uang 8 juta ini bisa digunakan untuk membeli gerobak bakso, gitu ya. Sehingga gerobak bakso ini pemiliknya menjadi 2. Pak Bejo sebagai pemilik mayoritas dan kemudian masyarakat ini sebagai pemilik minoritas ya. Tetapi meskipun minoritas, masyarakat investor ini juga memiliki perusahaan bakso ini meskipun dalam proporsi yang kecil gitu. Nah, seperti yang teman-teman sudah pernah lihat, saham itu mengalami kenaikan dan penurunan. Kenapa begitu? Karena saham itu merupakan representasi dari usaha sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu berkembang, misalkan contoh baksonya Pak Bejo ini yang semula hanya 1 gerobak, kemudian tambah menjadi 1 gerobak lagi, ini disebut sebagai peningkatan aset. Nah, biasanya dengan aset yang meningkat, maka omset juga akan meningkat. Nah, omset yang meningkat itu nanti akan diikuti oleh laba yang meningkat, laba yang naik, gitu ya. Nah, kalau labanya naik, biasanya harga saham juga ikut naik. Yang dulunya 1 lembar 1 juta,
karena semuanya mengalami kenaikan, baik itu modal, aset, omset, kemudian laba, maka saham itu harganya akan naik menjadi 2 juta. Nah, pada saat saham itu naik dari 1 juta menjadi 2 juta, maka orang-orang ini yang dulunya sudah memiliki saham dengan nilai 1 juta, mungkin sebagian akan menjual saham itu ke orang lain. Kenapa begitu? Karena dia merasa bahwa dia sudah mendapatkan keuntungan. Sahamnya yang dulunya 1 juta menjadi 2 juta. Nah, dari sinilah tercipta satu pasar yang disebut pasar saham. Di mana pasar saham ini adalah pasar yang digunakan untuk jual beli saham. Orang yang lebih dulu memiliki saham menjual kepada orang yang ingin membeli saham. Nah, jadilah pasar modal itu adalah salah satunya adalah tempat untuk jual beli saham, gitu ya. Dan apa itu saham? Saham itu adalah bukti kepemilikan satu perusahaan. Ada lagi barang dagangan di pasar modal yang kedua, itu yaitu obligasi, ya. Obligasi ini disebut juga sebagai surat utang, di mana obligasi ini sebenarnya mirip dengan deposito, gitu ya. Deposito yang kita kenal di bank itu mirip-mirip obligasi. Sebagai contoh, Pak Bejo ingin membeli gerobak bakso lagi dengan cara menjual obligasi. Nah, harganya satu obligasi itu 1 juta rupiah. Di sini ada 7 orang. Nah, masing-masing beli 1 juta. Terkumpullah 7 juta ditambah 1 juta miliknya Pak Bejo, akhirnya menjadi 8 juta, yang itu nanti bisa digunakan untuk membeli gerobak lagi. Nah, meskipun sama-sama ada 8 juta yang bisa dihimpun oleh Pak Bejo, tetapi kalau obligasi ini sifatnya pinjam-meminjam. Berbeda dengan saham yang sifatnya bagi hasil. Nah, sehingga kalau obligasi ini, Pak Bejo berkewajiban untuk memberikan kupon atau bunga kepada si pemilik dana. Nah, nanti juga ada jatuh temponya, maka obligasi itu ketika jatuh tempo harus dibeli kembali oleh Pak Bejo atau harus dilunasi lagi. Misalkan 3 tahun. Berarti di tahun ketiga, Pak Bejo akan mengembalikan uang 1 jutanya si para investor tadi. Nah, jadi teman-teman, itulah yang ada di dalam satu pasar modal, di mana ada saham dan ada juga obligasi. Nah, teman-teman, di dalam pasar modal itu ada regulatornya. Di dalam pasar modal ada satu lembaga yang mengawasi namanya OJK. Kenapa harus diawasi? Karena terkait dengan uang, karena terkait dengan peminjaman uang, terkait dengan lembaga keuangan. Sehingga OJK ini sama seperti bank, juga mengawasi pasar modal, mengawasi bursa efek, mengawasi KPEI, dan mengawasi KSEI. Nah, dari sini teman-teman bisa mengenal struktur pasar modal. Nah, biar gampang, biasanya memahami struktur pasar modal ini pakai analogi pasar Johar. Kalau di Semarang, ya kalau di Batang ya pasar Batang, ya kalau di Pekalongan bisa pasar Ponolawen, pasar mana itu Banjarsari, ada juga pasar Sorogenen gitu ya. Nah, kalau di pasar Sorogenen berarti OJK ini ibaratnya adalah pemerintah kota Pekalongan, dan bursa efek yang ada di bawahnya dinas pasar. Nah, dinas pasar ya. Kemudian perusahaan efek di sini itu seperti kios, seperti lapak yang ada di dalam pasar Sorogenen ataupun pasar Banjarsari. Nanti ada emiten.
emiten itu ibaratnya adalah supplier, ya, supplier yang mensuplai sayuran, yang mensuplai daging, yang mensuplai bako, gitu ya. Dan ada pemodal. Nah, pemodal ini kalau di pasar ibaratnya adalah pengunjung pasar atau pembeli, ya, atau orang yang belanja di pasar. Nah, sehingga pasar modal dan pasar tradisional itu sebenarnya mirip-mirip, gitu, ya. Nah, jadi teman-teman sampai di sini saya harapkan sudah memiliki satu kerangka berpikir yang cukup simpel dengan pasar modal ini. Ya, pasar modal adalah pasar Banjarsari, seperti pasar Serogenen juga, ada pembeli, ada penjual, ada barang dagangan, gitu ya. Nah, berikutnya saya mau sharing. Kalau di pasar modal, berarti orang membeli saham. Di pasar modal, orang membeli obligasi. Pertanyaannya, kenapa kok orang itu mau-maunya beli saham? Kenapa orang itu kok mau-maunya beli obligasi? Gitu ya. Nah, jawabannya adalah orang membeli saham itu sama seperti membeli sebidang tanah. Orang membeli saham sama seperti membeli ya properti. Orang membeli saham sama dengan membeli hewan ternak, gitu ya. Kita pasti punya orang tua yang punya simpenan tuh dalam bentuk hewan ternak, kaplingan tanah, mungkin kalau ibu kita itu ya perhiasan, gitu. Nah, kenapa sih orang tua kita selalu berperilaku seperti itu? Kenapa kok tidak menyimpan dalam bentuk uang tunai saja? Atau dibelikan barang konsumsi, misalkan dibelikan mobil, dibelikan TV, dibelikan alat elektronik, gitu ya. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu sebenarnya adalah satu aktivitas yang disebut investasi, ya. Satu aktivitas yang disebut investasi. Investasi itu adalah mengubah uang menjadi barang, diharapkan dengan barang itu nilai uang dari orang tua kita itu akan semakin meningkat, ya. Membeli anak sapi, diingoni, dikasih makan, jadi sapi, terus dijual. Nah, nanti uang yang didapatkan dari menjual sapi itu lebih besar dibandingkan ketika beli sapi dulu. Nah, sehingga di sini saya mau sharing lagi terkait dengan kita mau sharing lagi dengan satu ilustrasi, ya. Ilustrasi yang saya dapatkan dari internet. Nanti kalau pengen tanya websitenya apa, nanti bisa saya, ini ada sih, ya, Anda klik aja indopremier.com, gitu ya. Nah, yang jelas di sini kita akan mendapatkan satu grafik, di mana grafik ini bisa kita ganti-ganti. Misalkan pengen tahu grafik emas, gitu ya. Nah, emas, ya, emas itu bahasa Inggrisnya gold, ya. Gold, ya. Nah, kalau emas itu kita lihat grafiknya, maka seperti ini grafiknya. Bisa dilihat, ya. Pak Arif bisa melihat slide saya, Pak, ini, Pak. Grafik emas nih, Pak. Sakit, Pak, tapi rada kurang jelas. Oh, kurang jelas, ya. Oke, ya, karena ini tipis sekali grafiknya, mohon maaf. Oke. Mungkin saya bantu dengan kursor. Jadi di sini harga emas itu saya mulai dari bulan September 2020, waktu itu harganya 890.000. Ya, kita bulatkan aja 900.000, gitu ya, 1 gram. Tetapi setelah saya lihat per hari ini harga emas itu ternyata tinggal 800.000. Berarti terjadi penurunan dibandingkan sejak September. Itu berapa bulan, ya? September, Oktober, November, Desember, Januari, Maret. Ya, kurang lebih 6 bulan yang lalu lah.
6 bulan yang lalu masih 900, sekarang 800. Nah, uniknya grafik ini kita bisa bandingkan dengan apapun ya, misalkan dengan US dollar. Teman-teman pasti pernah dengar ya, dolar gitu ya. Nah, dolar terhadap rupiah misalkan. Nah, di sini. Nah, sekarang kita punya dua grafik nih. Yang biru sama hitam ya. Yang biru itu adalah US dollar ya. Kemudian yang emas itu adalah hitam. Kalau kita mulai dari September, baik US dollar maupun emas itu sama-sama mengalami penurunan. Dulu US dollar itu per rupiah 14.700 dan hari ini sudah 14.400. Berarti sudah turun 300 rupiah. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan saham? Nah, misalkan sahamnya saya pilih Sido Muncul. Kenapa Sido Muncul? Pertama karena ini saham syariah. Ya, saham syariah. Saham itu ada dua, saham syariah sama non syariah. Tapi kenapa saham Sido Muncul syariah? Karena ya gampang saja. Karena produknya Sido Muncul, ya kita lihat kan ada tol angin, gitu ya, kuku bima, apalagi itu semuanya halal ya, tidak melanggar ini apa fatwa MUI gitu ya. Nah, bagaimana sekarang sahamnya Sido Muncul? Nah, Sido Muncul ini ternyata mengejutkan dari September sampai dengan Maret, sahamnya itu sudah naik 2%. Sebaliknya, emas maupun US dollar itu mengalami penurunan. Nah, bagaimana kalau waktunya kita panjangkan, misalkan tidak September, tapi dari April 2020. Nah, ternyata dari April, Sido Muncul itu malah justru naik ke level 35%. Nah, ini angkanya ada di bawah ini ya. Ini Sido Muncul, kemudian emas minus 4%, kemudian US dollar malah minus lagi 11%. Nah, jadi kesimpulannya apa dari sini? Ternyata saham itu sama seperti emas, ya. Kalau disimpan dan itu naik akan menghasilkan keuntungan. Sebaliknya kalau disimpan dan mengalami penurunan akan mengakibatkan satu kerugian. Nah, saya kasih gambaran ini. Kenapa kok saham Sido Muncul naik, ya? Dan sebaliknya, saya mau tunjukin satu saham yang mengalami penurunan ya. Kan saham itu ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Yang turun itu contohnya mungkin Garuda ya. Saham Garuda. Oh, salah. Ternyata Garuda malah naik 100% ya. Ini karena Garuda sudah mulai mengalami perbaikan laba ya. Tapi kalau kita bicara saham sektor properti misalkan atau sektor properti ya, misalkan ada satu properti di sini Summarecon, coba kita lihat. Wah, Summarecon malah justru naik juga nih 157%. Nah, jadi dari sini kesimpulannya apa? Ternyata saat ini kondisi corona seperti ini, saham-saham itu justru mengalami kenaikan. Sebaliknya, emas kemudian US dollar ini mengalami penurunan. Nah, ini kenapa? Nanti bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi gitu ya. Nanti semoga nanti teman-teman ada yang tanya dan kenapa bisa seperti itu gitu ya. Tapi sampai dengan sini itu saya ingin menjelaskan bahwa saham yang ada di pasar modal itu ternyata bisa kita beli dan bisa kita gunakan sebagai alternatif berinvestasi gitu. Nah, berikutnya yang mau saya sharing adalah obligasi gitu ya, obligasi. Bagaimana dengan obligasi? Nah, obligasi ini bisa kita beli juga ya, misalkan dengan melalui reksadana gitu ya. Misalkan reksadana ini ya. Nah, di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa di sini ada 7% ya, 7% ya. Nah, ini mungkin yang lainnya saya hapus semua aja,
Nah, saya mau menunjukkan obligasi gitu ya. Nah, bagaimana dengan obligasi? Obligasi itu karakteristiknya adalah dia itu cenderung mengalami kenaikan terus-menerus. Misalkan dia mengalami penurunan, turunnya itu tidak sefluktuasi saham. Setelah turun dia akan naik lagi seperti ini, ya. Meskipun waktunya kita panjangin dari tahun 2015 misalkan, maka obligasi ini juga akan naik seperti ini. Nah, ini ya. Ini obligasi. Tapi kalau saham, misalkan sudah muncul tadi, maka saham akan mengalami naik dan turun seperti ini. Jadi yang biru ini adalah saham sudah muncul, tetapi yang lurus yang warna hitam ini adalah obligasi. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kalau saham itu naiknya adalah naik turun seperti ini. Tetapi kalau obligasi itu naiknya lamsam ya, naiknya itu lurus begitu, kayak penggaris gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan, meskipun saham itu naik dan turun dalam jangka panjang, saham itu memberikan keuntungan mengalahkan obligasi dan mengalahkan emas. Ya. Tetapi sebagai konsekuensinya saham itu mengalami fluktuasi. Kalau Anda bertanya, Pak, saham itu kenapa harus naik turun? Ya, jawabannya gampang. Karena saham itu dibeli dan dijual gitu ya. Semua barang kalau dibeli orang dan dijual orang, maka harganya akan naik dan turun. Misalkan barang di pasar ya, telur itu selalu naik dan turun. Setahu saya kalau naik itu bisa 30.000, nanti kalau pas murah-murahnya itu 20.000 gitu ya. Kenapa begitu? Ya karena seperti yang kita pelajari di ilmu ekonomi, supply and demand. Kalau pas oversupply harganya turun, sebaliknya kalau pas over demand ya harganya akan naik. Kalau banyak orang beli telur harganya naik, sebaliknya kalau pas orang banyak menjual telur ya tidak ada yang beli maka harganya akan turun. Nah, sampai sini saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana saham itu bisa digunakan sebagai alternatif investasi. Saya lanjut ke bagian berikutnya adalah bagaimana masyarakat ini bisa membeli saham ya. Bagaimana saham itu bisa diperjualbelikan. Nah, saham itu bisa diperjualbelikan karena ada bursa efek ya. Ya, bursa efek yang sering kita dengar di TV itu fungsinya adalah mempertemukan antara pembeli saham dan penjual saham. Nah, karena saat ini sudah sangat modern, maka ketemunya itu lewat internet gitu ya. Berbeda seperti zaman tahun 90-an, tahun 2000-an awal, ketemunya langsung. Jadi orang dulu kalau beli saham orang Pekalongan ya ke Jakarta. Nanti di Jakarta ketemu sama pembeli, mereka salaman di sana, yang beli dapat saham, yang jual dapat uang. Tapi karena saat ini sudah sangat maju dan saham itu sudah dikonversi menjadi digital, ya, tidak dalam bentuk kertas lagi, maka perdagangannya itu melalui komputer. Nah, di sini saya pengen sedikit memperkenalkan untuk latihan saja, dan ini bisa diakses oleh semua mahasiswa, yaitu dengan IDX Virtual Trading. Ya, IDX itu adalah Bursa Efek Indonesia, virtual itu adalah virtual, trading adalah perdagangan. Nanti silakan dari laptop masing-masing, teman-teman buka IDX Virtual Trading, gitu ya. IDX Virtual Trading. Nah, begini. Nah, nanti teman-teman bisa masukin
nama Anda di sini ya. Atau Anda registrasi dulu. Biasanya registrasi dulu ya. Registrasi seperti kalau kita bikin akun di Facebook, di Instagram gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman bisa mendapatkan akunnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ada user ID dan password. Nah, nanti bisa login, kemudian teman-teman bisa latihan di sini ya. Sehingga tujuan dari saya minta izin kepada Pak Arif malam hari ini adalah agar teman-teman ketika belajar pasar modal itu tidak hanya teori saja tapi juga prakteknya gitu ya. Dan untuk praktek saya kira tidak perlu effort harus ngeluarin uang. Cukup dengan teman-teman berlatih di sini, teman-teman bisa melakukan pembelian saham meskipun secara virtual ya. Ya bahasa Pekalongannya ini apa ya? Ya bohongan lah, ketotokan gitu ya. Nah, bagaimana caranya, Pak? Ya, tadi kan saya sudah masukin user ID dan password ya, kemudian PIN-nya juga, PIN-nya jangan lupa. Nah, dari mana Anda mendapatkan password dan PIN seperti ini? Ya, dari registrasi. Registrasi melalui tadi, website tadi, Anda nanti akan dapat email. Ya, saya kira itu sudah masalah yang cukup biasalah buat mahasiswa ya. Nah, yang perlu saya sharingkan di sini adalah satu mekanisme jual beli yang digunakan di dalam bursa efek. Dalam bahasa syariah ada satu istilah atau akad namanya bai ya. Bai itu jual beli, tulisannya BAI gitu ya. Nah, bai sendiri ada banyak macam dan bai yang diadopsi oleh Bursa Efek Indonesia itu disebut sebagai bai al-musawwamah atau jual beli menggunakan lelang. Lelang ya. Jadi teman-teman pernah ya melihat lelang ikan di tempat pelelangan ikan itu pernah ya. Atau mungkin Anda pernah ikut lelang apa? Ya mungkin teman-teman sendiri pernah menjual terus dengan lelang ya. Intinya ada pembeli dan penjual. Nah, saya mau tunjukkan bagaimana saham itu dilelang ya, bagaimana saham itu diperdagangkan melalui lelang. Mungkin saya awali dengan ada satu, nah di sini ya. Nah, semoga bisa dilihat. Nah, gini ya. Angkanya, mohon maaf, bisa dilihat nggak Pak Arif ini? Bisa, Pak Fani. Bisa, Pak. Oh, bisa. Ya. Kalau bisa dilihat, silahkan ini diperhatikan. Nah, di sini saya menuliskan satu saham, misalkan ya mungkin Astra saja ya. Kenapa saya pilih Astra? Ya karena Astra itu lebih terkenal buat teman-teman ya. Karena produknya sering dipakai oleh mahasiswa. Honda Scoopy, Honda Vario. Nah, itu contoh dari produknya Astra. Nah, kalau Anda bertanya, Pak, saham Astra itu harganya sekarang berapa, Pak? Nah, saya jawab di sini ya. Harganya sekarang 5.775. Itu berapa lembar, Pak? Jawabannya 1 lembar. Ya. 1 lembar saham Astra dihargai 5.775. Pak, itu harga kapan, Pak? Nah, jawabannya adalah harga hari ini. Tanggal berapa sekarang? 18 ya hari ini ya. 18 itu harga Maret. Betul Pak Arif. Tanggal 18 Maret. Terus Anda tanya, Pak, kalau harga tanggal 17 Maret kemarin berapa, Pak?
Nah, jawabannya adalah 5.575 gitu ya. Nah, dari sini Anda bisa menyimpulkan harga hari ini lebih tinggi dibandingkan harga hari Rabu kemarin. Naik, Pak? Ya naik. Dari mana kita tahu, Pak? Gampang, dari warnanya saja. Kalau warnanya hijau, berarti sahamnya naik, gitu ya. Tapi kalau warnanya merah, harganya turun, gitu. Nah, karena ini hijau, maka naik. Naiknya berapa, Pak? Oh, naiknya Rp200, gitu ya. Karena di sini 5.575, di sini 5.775. Nah, dalam satu hari sudah naik sebanyak 3,5%. Nah, ini termasuk besar ini, termasuk tinggi kenaikannya. Dalam satu hari naik 3%. Nah, kemudian saya mau kenalkan lagi dengan istilah-istilah yang ada di sini ya. Di mana pagi tadi, ya pagi tadi jam 9 pagi, harganya itu dibuka di 5.600. Nah, dalam perjalanannya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, saham Astra ini sempat naik ke 5.800. Tetapi jam 4 sore ditutup di 5.775. Nah, sehingga di sini ada high itu tinggi, OP itu open, ya. Low itu adalah terendah, ya. CL itu close-nya itu maksudnya kemarinnya, ya, sebelum hari ini, gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu yang bagian atas ini, saya mau kenalin dengan istilah-istilah yang ada di bawah ini. Yang pertama bid atau BID. Kemudian yang kedua adalah offer. Bid itu artinya nawar. Kalau offer, menawarkan. Nawar itu biasanya bagi orang yang mau beli. Sedangkan menawarkan itu biasanya untuk mereka yang mau jual, gitu ya. Jadi bid ini ke bawah adalah kumpulan orang yang mau beli, sedangkan offer ini adalah kumpulan orang yang mau jual. Nah, kenapa kok harus ada bid dan offer? Nah, ini kaitannya sama tadi, lelang tadi. Di mana lelang itu pasti ada banyak orang beli dan ada banyak orang yang jual. Karena banyak, maka bursa efek akan memberikan aturan. Aturannya bagaimana? Nah, aturannya begini. Yang pertama, aturannya adalah bagi orang yang ingin membeli saham, akan diprioritaskan bagi mereka yang beli di harga paling mahal. Nah, 5.775 ini paling mahal. Semakin ke bawah semakin murah. 5.750, 5.725, 5.700. Anda perhatikan, semakin ke bawah semakin murah. Selisihnya itu sekitar berapa ini? Rp25. Nah, jadi di dalam bid ini aturannya, bagi orang yang ingin menjual paling murah, maka dia ditaruh di paling bawah. Sebaliknya, kalau orang berani menjual lebih mahal atau paling mahal, maka dia berhak menempati urutan paling atas. Nah, kalau bid sudah jelas, saya ke offer. Nah, di offer ini sebaliknya, aturannya berbeda. Aturannya begini, kalau orang mau offer, mau jual, diprioritaskan mereka yang menjual paling murah. Di mana yang paling murah di sini 5.800. Kemudian semakin ke bawah semakin mahal. Nah, kalau bid tadi semakin ke bawah semakin murah. Tapi kalau offer semakin ke bawah semakin mahal, gitu ya. Nah, kalau sudah paham, saya mau bikin pertanyaan di sini ya. Tolong nanti dijawab. Bila Pak Fani ingin membeli saham Astra yang
detik ini juga ya, detik loh, saya bilangnya detik ya, bukan menit ya. Ini kan ada jamnya ini, 19.20 ya. Nah, sekarang 19.21 ya. Di 19.21 Pak Fani harus dapat saham Astra ini. Di harga berapa Pak Fani akan membeli saham Astra? Ada yang bisa jawab enggak? Nah, monggo, silakan. Monggo, teman-teman. Silakan. Ini sambil Mas Faruk mungkin, atau Mas Guntur, Mbak Rosita, baik Mbak Rosita, atau Mas Pudori. Halo? Oh, belum ya? Ya sudah. Kalau belum ada, jadi begini, sama seperti lelang tadi ya, kalau Pak Fani ingin membeli, yang langsung dapat, berarti Pak Fani akan beli di harga yang penjual mau, gitu ya. Berarti Pak Fani belinya di harga 5.800 ya. Kalau ada yang menjawab 5.700 berarti salah. Ada yang jawab 5.700 salah lagi. Semakin ke sini semakin salah ya. Tapi kalau jawabnya itu di sini 5.800 ini. Nah, jawabannya betul gitu ya. Kalau ada yang jawab di sini 6.000, jawabannya betul sih. Tapi terlalu lebar ya. Meskipun Anda masukin 6.025, nanti aturan bursa efek yang paling atasnya harus dihabiskan dulu. Baru kalau ini habis, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, begini. Ya, berarti urutannya adalah 5.800. Nah, kita coba ya. Misalkan Pak Fani mau beli. Nah, berarti di sini ada tulisan order. Ordernya diklik, kemudian dicari yang ada tulisan buy order, beli ya di sini. Nah, begini ya. Oke, nah dari sini sekarang Pak Fani bisa tahu nih ya. Gampang kok teman-teman, tinggal masukin aja kolom di sini. Ini saya hapus dulu. Harganya diisi. Kalau ingin langsung beli berarti diisi 5.800. 5.800. Nah, kalau sudah diisi 5.800, tugas berikutnya adalah menuliskan lotnya. Ya, misalkan 1 lot. Nah, kalau 1 lot di sini muncul angkanya 580.000. Itu apa, Pak? Itu adalah uang yang Anda keluarkan untuk membeli 1 lot saham Astra. Ya. Pak, uangnya cukup enggak, Pak? Oh, cukup. Di sini uang saya 900 juta. Wah, Pak Fani kaya banget. Enggak kaya sih, karena ini uangnya uang bohongan. Nanti Anda juga bisa ya download, bukan download sih, ini hanya Anda buka website aja kok, nggak perlu download kok. Nah, berarti kalau memang Anda mau beli 1 lot, tulis aja 1 di sini, terus kemudian Anda pencet yang ini merah ini, bawah ini, beli. Nah, begitu ya. Kalau sudah Anda pencet beli, nanti ada order check out atau order confirmation. Apakah ini sudah dibeli, Pak? Belum. Ini hanya sebatas mengingatkan apakah Anda sudah mengkonfirmasi ya bahwa Anda itu ingin membeli saham Astra di harga 5.800 sebanyak 1 lot. Nah, kalau sudah, Anda bisa cancel atau oke. Kalau cancel berarti batal, tapi kalau oke ya Anda betul-betul beli. Nah, coba saya beli ya. Kok Pak Fani berani? Ya kan uang bohongan ya. Ya, coba ya. Nah, oke. Nah, setelah saya pencet dan ada tulisan order send di sini, maka order saya itu sudah disampaikan ke bursa efek ya. Order saya sudah disampaikan ke bursa efek. Di sini tulisannya ya, ini ada waktu ya, jam 19.25 sama ya. Ada Pak Fani beli saham ASII, terus harganya 5.800, harganya itu 100, terus statusnya M. M itu apa, Pak? M itu adalah match
ya, tulisannya MATCH, ya, match. Match itu artinya terjadi perdagangan. Ya, match itu artinya laku, nah, atau dapat, sahamnya dapat, ya, gitu ya. Nah, sekarang begini, coba kalau Pak Fani iseng-iseng aja mau beli di harga 5.675. Nah, ini saya hapus lagi. Terus saya mau beli di 5.675. Saya mau beli sebanyak 1 lot lagi. Nah, kira-kira nih, ini sebelum saya pencet beli ya, saya mau oke nih, dapat enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Dapat enggak ini? Jawabannya adalah, coba ya, kita pencet oke. Nah, nanti jawabannya di sini, beli Astra harga 5.600. Oh, ternyata di sini O itu open, ya. O itu open, di mana O itu artinya kita antri, gitu ya, kita antri, ya, kita antri. Karena kita belinya di harga paling bawah. Kalau Anda tidak sabar dan ingin menaikkan order Anda ke atas begini, maka Anda pencet di sini. Nah, Anda pencet di sini. Amen. Amen ya. Amen di sini, kita masukkan lagi di sini. Pak, saya mau naikin Pak, 5775 Pak. 5775. Satu lotnya ya tetap satu lot ya. Terus dipencet amen. Nah, dari sini harganya jadi berubah 5775. Nah, ini ya. Karena di amen yang O tadi jadi 5775, yang sebelumnya 5675. Ini sudah di amen. Sekarang O, tapi O-nya berada di atas sendiri, 5775. Nah, oke. Sampai sini silahkan mau diskusi ya. Ini sengaja saya tunjukkan bagaimana proses jual belinya biar teman-teman mendapatkan gambaran. Monggo. Oke, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo Mas. Silahkan. Ya, ini Maulana Pak. Oke, Mas Maulana, silahkan Mas Maulana. Ini kan saya juga coba-coba ini Pak. Buka-buka juga ini saya. Wah, alhamdulillah sudah bisa dibuka ya di sana ya. Iya Pak, ini saya cari-cari dari tadi Pak. Ini kan kita sebagai pemula ya Pak. Sebagai pemula kita kan nggak awam banget tentang bursa saham gitu kan. Nah, ya. Bagaimana sih Pak cara kita untuk mengetahui bahwasanya suatu perusahaan ini tuh cocok untuk kita beli dan prospeknya ke depan kita tahu ini tuh akan bagus, itu bagaimana Pak? Lihatnya tracknya itu gimana Pak? Siap. Terima kasih Pak. Pak Maulana Arif Saidin. Wah, ini saya nih buat Pak Maulana nih. Diam-diam tadi ternyata ngikutin ya dan sudah dipraktekkan di rumah. Saya nyimak Pak. Iya, ya. Terima kasih Pak. Semoga ada manfaatnya. Jadi panjenengan tadi tanya bagaimana kita bisa mengetahui perusahaan sahamnya, bagaimana kita bisa mengetahui saham perusahaan yang kita beli itu memiliki prospek, gitu ya. Bagaimana perusahaan yang kita beli sahamnya itu kedepannya akan berkembang, gitu ya. Nah, jawabannya begini Pak Maulana. Untuk kita bisa tahu ke depan, ya, untuk kita bisa tahu ke depan, nah ini kameranya saya taruh. Untuk bisa tahu ke depan, maka kita harus lihat belakang, gitu Pak. Sama lah, ini sebenarnya ilmu kuno Pak. Panjenengan kalau pengen, dulu masih ingat ya, ketika mau menikah dengan istri, bagaimana Anda bisa yakin bahwa istri Anda...
Oh, waduh, jomblo toh? Ah, Saya sorry. 19 tahun, Ya. Pak. Oh, Saya masih ting-ting, Pak, ini, Pak. ngoten. Oh, soalnya saya indikatornya suara. Suaranya kita bapak-bapak ya. Saya sering nyinden, Pak, soalnya. Sering Oh, dalam. gitu. Ya. Gak apa-apa, Mas. Tetap semangat ya. Nanti kalau Oh, banyak semangat jomblo, terus, Pak. saya akan mendirikan panti jomblo ya, Wah, khusus untuk jomblo. nanti saya huni, Pak. Geng. Oke, ini sekedar guyon. Jadi kembali lagi, Mas. Saya ibaratkan ketika ya mungkin teman yang lain ya mencari istri gitu ya. Ya saya sendirilah. Saya itu saya itu dulu menikah, kalau melihat istri saya, mau saya ajak ke sini, ya, mau ajak ke depan, maka saya harus lihat latar belakangnya, ya. Saya harus riset kira-kira istri saya itu dulu orangnya bagaimana, gitu ya, dengan indikator, misalkan bibit, bebet, bobot, gitu. Nah, kalau saya sudah yakin, maka saya akan memutuskan menikah untuk saya bawa ke depan, gitu ya. Nah, saham juga begitu, Mas Maulana. Kalau Mas Maulana mau beli saham untuk disimpan sampai tahun depan, maka Anda harus melihat masa lalu, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya begini, Mas. Jadi panjenengan harus lihat laporan keuangan. Nah, sebenarnya nggak jauh-jauh dengan yang diajarkan Pak Arif atau dosen lain di Fakultas Ekonomi UMPP ya. Kan diajari itu akuntansi ya, diajari manajemen keuangan gitu ya. Nah, tetapi sekarang saya mau tunjukkan ke Mas Arif, Mas Maulana, bagaimana cara kita melihat latar belakang satu perusahaan. Nah, saya kenalkan dengan satu website, Mas Arif, Mas Maulana, namanya www.idx.co.id ya. Gampang dipahami, gampang dihafalin ya. Kalau panjenengan tidak hafal, Anda lewat Google aja, lewat Google, terus Anda tulis IDX gitu ya, IDX. Nah, IDX aja, jangan dikasih virtual trading ya, IDX. IDX itu Indonesian Stock Exchange ya. Nah, kalau Anda dari Google, maka Anda bisa klik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, fokus sekarang yang ada di atas nih, ada data pasar, ada produk, ada perusahaan tercatat, ke sini ya. Nah, nanti Mas Maulana fokus saja ke yang paling kiri, data pasar. Terus di sini ada statistik ya, statistik. Statistik ini fungsinya adalah untuk melihat masa lalu dari satu perusahaan. Anda bisa klik statistik, Anda bisa ringkasan performa perusahaan LQ45. Tapi saya sarankan Anda klik yang nomor 3 dari atas, yaitu ringkasan performa perusahaan tercatat. Ya. Nanti kalau panjenengan lupa, WA saya nanti saya kasih linknya. Ya. Nanti nomor WA-nya dicatat. Nah, misalkan begini, Mas. Anda pengen beli saham Sido Muncul. Nah, sebelum Anda beli saham Sido Muncul, Anda pastikan dulu SIDO, Sido Muncul. Nah, ini ya, Sido Muncul sudah keluar, Anda klik di sini, cari, terus di sini ada kata-kata unduh atau di-download, maka di sini Anda bisa download Sido Muncul ya. Sido Muncul itu nama lengkapnya adalah Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Nah, ciri dari perusahaan yang sahamnya bisa kita beli, itu belakangnya pasti ada TBK gitu ya. Nah, itu nanti saja saya akan langsung ke bagian bawah. Nomor 3, halaman 3 maksud saya ya. Nah, di halaman 3 ini, Mas Maulana, saya bisa mendapatkan balance sheet. Balance sheet itu neraca, Mas. Panjenengan pasti sudah diajari oleh Bapak Ibu dosen manajemen keuangan ataupun akuntansi. Di mana neraca itu isinya adalah aktiva, sampai sini, kemudian pasiva, gitu ya. Aktiva itu isinya aset. Ya, ini total aset. Kemudian pasif
FA itu isinya utang. Nah, sekarang kita bandingkan utang dan aset dan utang itu lebih besar mana? Pasti Anda menjawab seharusnya perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang asetnya lebih besar daripada utangnya. Nah, sekarang kita buktikan. Sudah muncul di sini hitam itu aset ya, asetnya warna hitam. Kemudian kuning ini adalah utang. Nah, tanpa kita melihat angkanya kan sebenarnya skalanya ada di sini ya. Itu asetnya berarti kan hampir 3 triliun ini ya. 3 triliun. Utangnya 100 miliar gitu. Nah, dari sini saja kita bisa melihat Sido Muncul itu asetnya bertumbuh dengan baik, utangnya kecil sekali. Nah, berarti kedepannya ya, kalau kita beli saham ini kedepannya ya, tanpa saya merekomendasikan ya, ini istilahnya disclaimer ya, disclaimer on gitu ya. Saya hanya berfokus kepada laporan keuangan ini bahwa Sido Muncul ini memiliki struktur aset yang bagus karena asetnya besar, utangnya kecil. Kemudian yang kedua equity. Equity itu modal ya, modalnya juga sama. Dari tahun 2014 sampai 2018 terus mengalami kenaikan. Kemudian revenue. Revenue itu penjualan ya. Ya, penjualan tolak angin, penjualan buku Bima itu terus mengalami kenaikan. 2014 sampai 2017 terus mengalami kenaikan. Ini kenapa turun? Karena datanya belum lengkap ya, masih sampai bulan September. Saya sudah cek kalau itu sampai Desember itu 3 triliun malah di sini itu. Naik juga. Dan juga yang paling akhir adalah profit atau laba gitu ya. Di sini ya 2014 ya Mas Maulana ya. 400 triliun, 415 miliar maksud saya ya labanya. Kemudian 2015 itu 437. Naik begini. Nah, berarti Mas Maulana, kalau kita ingin membeli saham untuk kita simpan ke depan itu kan berarti tahun 2021, 2022, maka kita lihatnya itu dari tahun 2014. Pastikan perusahaan itu dari 2014 sampai 2020 terus mengalami kenaikan. Ya, Insya Allah nanti di tahun 2021 sampai 2000, terserah Anda mau pegang sampai 2025 ya. Saham itu akan mengalami kenaikan gitu. Sebaliknya ya, jangan Anda membeli saham-saham yang mengalami penurunan ya. Contoh misalkan Garuda misalkan. Nah, ini sekedar contoh ya. Jangan terus dianggap saya benci dengan Garuda gitu, jangan ya. Nah, di sini kita lihat Garuda itu sebaliknya, Mas. Anda bisa lihat di sini utangnya sangat besar sekali. Terus kita bisa lihat labanya ya, saya langsung kepada laba saja. Labanya itu minus ya. Jadi kalau di sini ada merah, minus 4, minus 9 ya, itu artinya perusahaannya rugi. Nah, kalau rugi berarti saran saya jangan dibeli sahamnya. Kenapa? Karena kedepannya ini perusahaan masih belum jelas. Apakah dia masih rugi lagi ataukah akan untung gitu ya. Tapi menurut saya sih dengan corona begini kayaknya Garuda masih akan rugi ya, karena ya Anda tahulah pesawat sepi gitu ya. Nah, contohnya begitu Mas Maulana. Oh iya Pak, ya terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, oke. Teman-teman yang Mas lain. Maulana. Siap. Ya, barangkali teman-teman yang lain ada yang perlu ditanggapi, pertanyaan. Monggo silahkan. Saya izin bertanya, boleh Pak Fani? Oke, Pak Arif, silakan Pak Arif, monggo Pak. Iya, yang
Yang pertama adalah terkait dengan undang-undang pasar modal ini Pak Fani. Undang-undang pasar modal ini yang saya tahu tahun 95, apakah itu sudah ada yang terbaru? Kalau lihat di beberapa berita itu ada wacana untuk revisi, namun belum, kalau saya baca belum terrealisasi seperti itu. Nah itu apakah masih menggunakan yang lama atau memang mungkin barangkali sudah ada yang terbaru? Kemudian yang berikutnya kalau terkait emiten itu yang pernah saya dengar bahwa UKM ataupun UMKM itu bisa mengeluarkan saham begitu Pak. Itu apakah memang betul begitu? Kemudian yang kebetulan saya memberikan tugas ini Pak kepada mahasiswa terkait, ya kebetulan mempelajari pasar modal, menurut saya memang tidak harus langsung secepat kilat, tapi memang harus bertahap. Nah, salah satunya adalah saya minta untuk teman-teman menjelaskan emiten, karena mungkin emiten ini kata baru bagi teman-teman yang baru mendengar. Nah, kemudian dari beberapa jawaban ini ada yang menyampaikan bahwa emiten ini orang perseorangan. Nah, kalau dari beberapa berita yang saya dengar bahwa ada UMKM dan seperti itu, apakah ini bisa emiten ini adalah orang perseorangan begitu Pak? Demikian mungkin itu Pak Fani, pertanyaan dari saya. Oke. Terima kasih Pak Arif atas mungkin poin diskusi ya, bukan poin diskusi yang bisa kita diskusikan malam hari ini. Jadi ada 2 atau 3 pertanyaan dari Pak Arif tadi ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Pasar Modal. Ya, jadi betul teman-teman, ya, kalau kita bicara pasar modal itu pasti ada payung hukumnya, ya, ada payung hukumnya. Jadi kalau saya kembali ke materi tadi, ya ini ya. Nah, Undang-Undang Pasar Modal itu, ya saya langsung ke ini aja deh, dari Google aja deh ya. Undang-Undang Pasar Modal itu kan dibuat tahun 95 ya, Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 ya. Nah, ini teman-teman adalah undang-undang yang dipakai oleh pasar modal sampai hari ini dari tahun 95. Nah, tentu saja ini sudah lama sekali dan perlu pembaharuan. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, ada satu wacana untuk mengubah undang-undang ini menjadi lebih modern. Tetapi memang perlu waktu ya, perlu waktu dan juga perlu riset ya. Nah, lantas sambil menunggu bahwa undang-undang ini diperbarui entah kapan begitu, maka yang dilakukan adalah dengan mengupdate peraturan ya, peraturan OJK di sini. Peraturan OJK tentang pasar modal ya. Nah, di sini kan ada OJK itu tentang bank, pasar modal, IKNB ya. Nah, kita fokus saja ke pasar modal. Maka peraturan OJK tentang pasar modal ini banyak sekali ya. Banyak sekali dan up to date gitu ya. Misalkan mengatur tentang ini aksi korporasi secara elektronik gitu ya. Kenapa elektronik? Karena pandemi ya, karena pandemi maka RUPS yang dulunya kumpul-kumpul maka sekarang bisa dipakai Zoom. Nah, ini harus diatur. Nah, aturannya yang ngatur adalah OJK gitu ya. Nah, kemudian juga dari sisi bursa efek. Bursa efek juga bikin peraturan di sini. Nah, mana peraturannya ini? Nah, di sini ya. Nah, peraturan itu juga dibuat oleh bursa efek, misalkan peraturan perdagangan. Nah, nanti peraturan perdagangan itu di sini juga diubah-ubah biar lebih modern, misalkan tentang papan akselerasi gitu. Apa itu papan akselerasi? Jadi filosofinya begini, emiten, nah ini langsung menjawab aja pertanyaan yang kedua tadi, atau diskusi yang kedua tentang emiten. Yang dimaksud emiten itu kan perusahaan dan harus PT, gitu ya, harus PT ya.
Ini saya tunjukkan di sini aja deh. Ada, mungkin saya udah punya materinya ini. Oh, belum ternyata. Bentar, saya carikan materinya aja. Bentar. Nah, ini ya. Oh, salah. Ya, intinya bahwa perusahaan itu bisa, nah ini ya, perusahaan itu kalau mau menjual saham, kan disebut emiten, maka bentuknya harus PT di sini, harus PT. Nah, kalau perusahaannya itu kecil, ya asetnya misalkan sekitar kurang dari 100 miliar misalkan, atau sekitar ya mungkin cuma 5 miliar di sini ya. NTA itu net tangible asset atau aset setelah dikurangi dengan utang. Maka dia akan dimasukkan ke dalam papan pengembangan gitu ya. Contoh di sini misalkan di Jawa Tengah ya, itu ada Hotel Davam ya. Hotel Davam, atau kalau Anda di nasional misalkan perusahaan seperti air minum Cleo ya. Kalau air minum Cleo itu masih perusahaan kecil, berarti dia masuknya papan pengembangan ini. Nah, kalau papan utama itu adalah perusahaan-perusahaan yang asetnya sudah di atas 100 miliar. Contoh, ya gampang aja, ini perusahaannya jelas terkenal ya, Gudang Garam, Astra, Semen Gresik, itu tempatnya di sini. Nah, lah kalau UMKM, misalkan ya kalau Anda di Semarang ya, Bandeng Juana, Lumpia Cik Meme, atau bengkel Ahas Honda, itu tempatnya di mana? Nah, tempatnya di papan akselerasi di sini. Gitu. Jawabannya, pertanyaannya, apakah ini diatur di Undang-Undang Pasar Modal? Oh, jelas tidak, karena undang-undangnya tahun 95. Dulu belum ada UMKM. Nah, terus bagaimana? Undang-undangnya belum mengatur. Ya, diatur di peraturan bursa, diatur di peraturan OJK. Gitu. Sehingga dari sini, UMKM itu sekarang sudah bisa go public ya. Bisa melalui IPO, Initial Public Offering, bisa juga melalui equity crowdfunding. Apa yang equity crowdfunding? Equity crowdfunding itu di luar bursa melalui aplikasi digital ya. Aplikasi digitalnya itu sekarang dibuat oleh satu startup namanya Santara. Nah, ini Santara ini ya. Santara ini merupakan satu aplikasi sebagai mak comblang antara UMKM dengan masyarakat. Nah, seperti pasar modal, tapi pasar modalnya lewat aplikasi gitu. Nanti yang jadi emiten siapa? Yang jadi emiten itu ya UMKM kecil, misalkan Batik Luza, Batik Konita gitu ya, atau kalau peternakan ya, atau ini kayaknya perdagangan gitu ya. Nah, itu Anda bisa di sini, Pak, saya mau beli sahamnya ini Pak, rumah makan SS, spesial sambal Pak. Nah, bisa di sini. Cari aja di Santara, sahamnya harganya berapa. Anda beli. Ya, nanti kalau spesial sambalnya sudah akhir tahun, tutup buku, Anda dapat dividen gitu. Nah, jadi ternyata dari sini UMKM pun bisa go public, tapi syaratnya harus PT.
Misalkan spesial sambal itu kan Anda taunya warungnya, tapi nanti Anda lihat dalamnya itu PT enggak gitu. Kalau PT baru bisa go public di papan akselerasi ataupun crowdfunding, equity crowdfunding gitu. Sekarang ini gitu Pak Arif. Oke, Pak Fani. Berarti untuk orang perseorangan memang ya memang peraturannya harus PT begitu sih, Mbak. Halo? J Pak. Oke. Harus PT betul Pak. Oke. Nah itu kebetulan ini kemarin saya ngasih tugas ini Pak terkait dengan beberapa istilah ada emiten dan sebagainya. Nah, ini dari beberapa teman ini kebetulan tugasnya dalam bentuk video, jadi saya langsung bisa mengetahui jawaban dari teman-teman. Nah ini salah satu yang membedakan teman-teman jawab emiten ini adalah orang perseorangan begitu Pak. Saya pikir lagi apa mungkin saya yang peraturannya kurang update atau bagaimana begitu kan? Tapi yang setahu saya emiten itu ya berupa perusahaan, lembaga, tapi bukan orang perseorangan begitu. Nah ini mungkin barangkali ini buat teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya itu perlu mungkin dapat informasinya dari mana, saya kurang tahu begitu Pak Fani. J, ya saya tegaskan lagi emiten itu harus PT ya, harus perseroan terbatas, tidak boleh CV, apalagi UD ya, usaha dagang jelas boleh ya, harus PT meskipun kecil ya. Pak saya PT Pak asetnya cuma 5M boleh. Pak saya CV Pak asetnya sudah 100 miliar ya nggak boleh ya, meskipun asetnya besar tapi kalau itu masih CV belum boleh jadi emiten. Tapi kalau perusahaannya kecil tapi sudah PT malah boleh gitu Pak. Oke Pak Fani, ya itu ya teman-teman yang mungkin sedikit koreksi dari beberapa tugas yang dikumpulkan ke saya. Ada yang menjawab orang perseorangan. Oke, monggo silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin berdiskusi lagi dengan Pak Fani, silakan. Oke Pak. Saya mau tanya Pak. Bentar, ini Mas Hafid dulu, monggo silakan Mas Hafid. Iya Pak, ini kan dari antara produk-produk pasar modal kan, antara lain itu ada obligasi, saham, sama reksadana. Ya ini yang baru-baru ini kan ada ETF Pak. Apa itu exchange rate apa itu? Lupa saya. Tapi kan kok hampir sama itu sama reksadana. Lah itu bisa dijelaskan ya Pak bagaimana itu? ETF ya, Mas Hafid ya? Oh ya, sudah gitu saja Mas Hafid? Gimana? Itu saja? Iya, Pak, itu Pak. Dan maksud dari ETF itu bagaimana Pak? Matur nuwun Mas Hafid. Monggo Pak Fani. Terima kasih Mas Hafid, pertanyaannya mantap sekali. ETF. Ya, halo Pak Arif. Bisa ya, saya dengar, bisa Pak. Dilihat Pak Arif. Sakit Pak. Oke, ya. Untuk menjawab pertanyaan Mas Hafid, saya jawabnya dari website Bursa Efek ya. Di mana Bursa Efek ini di webnya kan ada produk di sini. Nah, teman-teman bisa bedain aja reksadana dan ETF. Anda klik satu-satu di sini. Mulai dari ETF dulu ya. ETF itu singkatan dari Exchange Trade Fund ya, atau fund dana yang didagangkan di bursa. Bahasa Inggrisnya bursa itu exchange, bahasa Inggrisnya reksadana itu adalah fund, dan traded itu artinya diperdagangkan. Berarti kalau dijelaskan dengan bahasa gampang, exchange trade fund atau ETF itu adalah reksadana yang diperjualbelikan di bursa, gitu ya. Jawabannya begitu. Nah, dari sini kita malah justru lebih bisa menjelaskan apa sih perbedaan antara reksadana di sini dengan ETF. Ini sudah jelas sekali, Mas. Pertama, bagaimana perdagangannya.
Kalau Mas Hafid tadi mau beli reksadana atau di sini Mas Hafid akan membelinya melalui manajer investasi. Berarti Anda ke sekuritas, Mas. Misalkan ke Trimegah, ke Dana Reksa, ke Mandiri Sekuritas gitu ya. Anda perginya ke sana. Tapi kalau ETF, maka Anda tetap di tetap di sekuritas, tapi Anda belinya melalui bursa. Jadi pakainya seperti ini, Mas. Pakai seperti tadi. Nah, seperti ini kayak saham ya. Nah, jadi belinya itu pakai aplikasi seperti ini, Mas. Tidak perlu ke manajer investasi ya. Nanti Anda pencet aja ETF di sini gitu. Itu yang pertama. Kemudian lotnya atau satuannya ini namanya unit. Tapi kalau ini adalah lot seperti saham. Jadi ETF itu mirip-mirip saham sebenarnya, Mas. Ya, mirip-mirip saham, tapi bedanya ETF itu sekumpulan saham, ya. Jadi kan di sini ada indeks, Mas. Mana indeks ya, data pasar. Nah, ini ada indeks ya. Nah, indeks. Indeks sama seperti saham. Jadi ini bedanya ETF itu mana indeks ya, kumpulan saham. Nah, kalau Mas Hafid ini ingin membeli saham-saham yang dividennya besar sekali, ya Anda cari aja di sini. IDX High Dividend. Nah, Pak, itu kan jumlahnya banyak sekali, Pak. Ada 50 perusahaan, Pak. Masa saya harus beli satu-satu sampai 5 perusahaan? Nah, kesulitan ini bisa Anda atasi dengan Anda membeli ETF. Ya, dengan Anda membeli ETF dividen, maka Anda sudah membeli sahamnya itu 50, tapi bursa sudah dikemas kemasan gitu. Sehingga saya sih menganalogikan ETF sih seperti rujak, Mas. Di dalam rujak itu kan ada mangga, ada jambu, ada pepaya gitu ya. Nah, tapi kalau Anda beli saham, Anda itu beli mangganya sendiri, beli jambunya sendiri, beli nanasnya sendiri. Tapi kalau Anda beli rujak, itu sama Anda beli ETF, di mana mangga dan teman-temannya itu sudah diiris-iris, dijadikan satu. Nah, itu Anda beli ETF. Gitu, Mas Hafid ya. Mungkin secara simpelnya seperti itu. Ya, gitu Mas Hafid. Oke. Atur nuwun, Pak. Ya, mungkin silakan. Silakan teman-teman yang lain. Oke, Mas Mayo, silakan. Pak Fani, kalau saya mengingat tentang film-film Wall Street, Boiler Room, itu kan tentang broker ya Pak ya. Nah, itu kalau mau invest saham itu harus melalui broker dan atau sekuritas. Nah, punya tips enggak Pak untuk sekuritas yang bagus itu? Dan kalau kita sebagai pemula itu lebih baik trading saham dulu atau langsung memulai investasi saham? Terima kasih Pak. Mas Maya. Ini nama beneran nggak ini Mas Maya? Iya, betul Pak. Oke Pak. Oh alah. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Ternyata hobi nonton film ya. Ya betul Mas ya, Maya. Jadi, kita googling ya, film seperti apa ya, Wall Street gitu ya. Itu bercerita mengenai pasar modal ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh satu film. Sebenarnya filmnya banyak sekali, Mas. Ini yang zaman dulu. Ini tahun 90-an. Terus ada sequel terbarunya. Ya, ada. Ya, ini tahun 90. Ya. The Wolf of Wall Street. Ini juga Leonardo DiCaprio ya. Ya, Pak. Nah, jadi begini, Mas. Yang perlu saya jelaskan yang pertama, tentu saja gambaran film itu tidak sepenuhnya
benar gitu ya. Karena apa? Ya film itu kan cerita, Mas, dibikin bumbu-bumbu biar menarik gitu ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya yang disebut broker itu sebenarnya adalah karyawan perusahaan sekuritas, Mas. Jadi di sini di website Bursa Efek ini Anda klik aja tulisan anggota bursa. Anggota bursa itu nama lain dari perusahaan sekuritas. Terus Anda klik di sini profilnya. Nah, nanti Mas Maya ini bisa melihat satu-satu sekuritas yang ada di Indonesia. Ini ada sekitar 100 lebih sekuritas, Mas ya. Sampai 98 sekuritas di Indonesia ini ya. Nah, kalau Anda lebih lebih ingin lebih sempit lagi, misalkan Anda klik investor di sini, terus Anda klik perusahaan sekuritas di kota Anda ya. Misalkan Anda tulis Pekalongan. Nanti kita, waduh, sorry, ternyata di Pekalongan nggak ada perusahaan sekuritas ya. Ya deh, saya ganti Semarang aja. Nah, di Semarang sendiri itu ada sekitar, kalau nggak salah, 20 perusahaan sekuritas ya, 22 gitu ya. Nah, pertanyaannya Mas Hafid tadi, Pak, siapa sih broker itu? Broker itu adalah karyawan di perusahaan sekuritas ini, Mas. Nah, berbeda dengan film Wall Street, sebenarnya broker-broker yang bekerja di perusahaan sekuritas ini harus lulus ujian sertifikasi. Jadi tidak semua orang ini bisa jadi broker di sini. Mungkin pernah dengar WPPE ya, Wakil Perantara Pedagang. Itu adalah ujian yang diselenggarakan oleh OJK, bisa diikuti oleh mahasiswa. Nanti kalau lulus, Anda bisa mendaftar ya. Bukan langsung jadi pialang atau broker, tapi bisa mendaftar di perusahaan-perusahaan ini. Ada yang BUMN, misalkan BNI, BRI, Mandiri, ini BUMN. Ada yang swasta, misalkan Cipta Dana, Indo Premier, Mega, Minapadi, ini swasta. Ada yang asing, artinya perusahaan itu kantor pusatnya di negara lain tapi punya cabang di Indonesia, misalkan CIMB, ini miliknya Malaysia ya. Kemudian Mirai, ini Korea. Philip, ini Singapura. UOB, itu juga Singapura. Valburi, itu Indonesia kalau Valburi ya. Waterfront, ini juga Singapura gitu ya. Nah, Pak, kok banyak sekali, Pak. Saya mau pilih yang mana gitu ya. Jawabannya Anda pilih saja yang istilahnya ya, yang sesuai dengan kantongnya Mas Maya gitu ya. Karena apa? Karena ada perusahaan ini yang mengharuskan nasabahnya itu harus punya uang banyak dulu baru bisa buka rekening di perusahaan-perusahaan seperti ini. Contoh Trimega, UOB, terus tadi BNI Sekuritas gitu ya. Saya kira ini nggak cocok untuk mereka yang baru ingin memulai, karena mungkin harus nyiapin uang banyak dulu baru bisa deposit di sekuritas besar ini. Ya mungkin saran saya sih, misalkan contohnya ini itu ya, Pintrago Sekuritas, ada nggak di sini? Pintrago Sekuritas atau nggak respon ya. Nah, itu adalah perusahaan-perusahaan kecil yang bisa untuk latihan dulu, Mas, gitu ya. Nah, gitu. Pada prinsipnya semuanya sama ya. Aduh, ini nggak respon ya. Mohon maaf, Arif. Suara saya masih bisa didengar? Masih, Pak. Saya masih bisa terdengar, Pak. Halo? Oh, gitu. Berarti errornya di websitenya berarti. Coba saya buka lagi websitenya. Nah, oke. Kembali ke sini ya.
Nah, berarti semuanya sebenarnya bisa, Mas Arief, karena semuanya itu dilindungi oleh atau diatur oleh OJK. Ya, mungkin yang perlu Mas Arief seleksi itu adalah pelayanannya, bagaimana dia melayani nasabah dengan baik dan sebagainya ya. Itu bisa Anda tanyakan ke masing-masing sekuritas atau nanti bisa tanya ke Bursa Efek Indonesia yang pas untuk Mas Maya gitu ya. Wah, ini websitenya lagi lemot. Terus yang berikutnya adalah Pak, apa sih lebih baik trading atau investing gitu ya. Nah, gini, kalau menurut saya antara trading dan investing itu bisa dilakukan bersama-sama sebenarnya. Tapi yang perlu diperhatikan justru adalah pemilihan sahamnya gitu ya. Anda kalau investing tapi sahamnya salah, Anda pilih perusahaan yang labanya itu terus turun ini, itu ya tetap Anda rugi. Baik itu investing maupun trading, Anda tetap rugi. Yang perlu Anda lakukan sekarang itu adalah memilah-milah saham mana yang labanya itu terus naik gitu loh. Contohnya tadi sudah saya sebutkan satu. Sebenarnya ada lagi ya. Biasanya sektornya sektor konsumsi ya. Kalau enggak bank. Kalau enggak adalah sektor kebutuhan masyarakat, misalkan kesehatan gitu ya. Itu labanya selalu naik begini. Nah, kalau Anda misalnya sudah betul mau trading, mau jangka panjang, itu potensi keuntungannya lebih besar. Nanti tinggal diajari cara belinya, timingnya, timing itu waktunya. Nah, ini saya kasih gambaran ya soal waktu ya. Nah, kembali ke sini ya. Kembali lagi ke sini. Nanti dibuka bagian chart ya, bagian chart yang bawah ini. Anda roll ke bawah, Anda klik yang namanya grafik atau chart. Tuh, ya. Nah, ini memang untuk belajar ini perlu waktu, tetapi saya langsung aja, misalkan saham BCA ya. BCA ini perusahaannya bagus sekali, tapi kan tadi saya bicara timing ya. Berarti timingnya gimana? Timingnya ya Anda harus pakai indikator. Misalkan saya kasih indikator stokastik. Nah, ini stokastik. Terus ini stokastiknya saya setting dulu waktunya. Saya bikin 5 di sini, saya bikin 3 di sini. Nah, oke. Nah, berarti Anda tinggal ngikutin stokastik aja. Stokastik ini yang bawah ini ada oversell, overbuy, oversell, overbuy, oversell. Seperti gelombang radio ya, seperti ombak di lautan ya. Nanti kalau kita trading, jangan beli ketika di atas, tapi belilah ketika di bawah seperti ini. Dan sebaliknya jualah ketika di atas. Jadi kalau sekarang ini saham BCA itu sebenarnya waktunya beli. Ya, besok atau minggu depan itu Anda beli saham BCA, kemungkinan besar untung. Kenapa? Karena belinya pada saat harga sedang murah-murahnya. Nah, di sini ya. Bentar, saya perbesar ya. Nah, di sini ini lagi turunnya, bahkan turunnya itu sudah sampai dasar. Kan sampai itu pernah di sini, pernah di situ ya. Kalau Anda beli besok atau beli minggu depan, maka ada kemungkinan Anda akan untung dan Anda bisa jual di sini. Nah, belinya di 33.000, jualnya di 35.000. Berarti sudah untung 3.000 satu lembarnya. Nah, caranya gitu Mas Maya ya. Sedikit saya bocorin ini caranya ya. Gitu ya. Iya Pak. Berarti pakainya itu harus kalau penjualan itu saya kan penjualan itu pakainya ilmu Titan ya Pak ya. Berarti harus memperkirakan ke depannya itu kira-kira turun atau naik gitu ya Pak. Oke, ilmu Titan. Tapi Titannya itu pakai alat ya, tidak pakai perasaan. Ya. Jangan pakai FA ya, feeling analysis bukan, tapi fundamental analysis. Gitu. Oke. Mas Mayo, gimana? Sudah?
Halo? Oke, monggo silahkan teman-teman yang lain. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, monggo Mas Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak, Pak Fani ini untuk tren sekarang lah, kayak masalah Bitcoin, Ethereum itu bagaimana ya, Pak? Itu bagus nggak kalau kita masuki investasi ke situ? Kan sekarang kan banyak trending seperti itu dan pada mining-mining di situ kan puluhan juta. Seperti apa pendapatnya jenengan, Pak? Makasih, Pak. Mas Manis itu, Mas Faruk Najib. Faruk. Oke, Mas Faruk. Ya, betul Mas Faruk. Saat ini memang dunia trading itu macam-macam Mas Faruk ya. Nih sekalian saya mau googling aja deh. Trading itu bisa Bitcoin ya. Ya, bisa Bitcoin. Ya, seperti ini. Bisa juga forex ya, forex. Nah, forex, misalkan forexnya adalah euro misalkan atau US dollar misalkan. Nah, seperti ini ya. Nah, sebenarnya trading, dari kata-kata trading itu sama aja, yaitu beli dan jual. Cuman yang jadi masalah adalah apa yang dibeli dan apa yang dijual gitu ya. Nah, sehingga antara saham, misalkan saham tadi ya, saham BBCA gitu ya. Maka di sini kita beli saham, meskipun harganya naik dan turun, tapi kan kita belinya itu barangnya namanya saham. Tapi kalau kita beli US dollar, sama aja kita beli. Tapi kan bentuknya adalah mata uang. Sama juga Bitcoin. Kita beli. Tapi kan bentuknya adalah cryptocurrency atau mata uang digital gitu ya. Nah, berarti tadi pertanyaannya menurut Pak Fani bagaimana gitu ya. Saya sih kalau disuruh berpendapat, saya terus terang tidak berani, Mas. Tidak berani saya membeli Bitcoin dan saya juga tidak berani membeli valuta asing seperti ini ya. Kenapa kok tidak berani ya? Kenapa kok tidak berani? Ini jawabannya jawabannya bisa subjektif atau bisa juga normatif gitu ya. Secara subjektif begini. Secara subjektif ya. Karena membeli valuta asing itu tidak boleh menurut syariah. Apalagi membeli Bitcoin. Itu lebih tidak boleh lagi. Kenapa? Karena tidak ada bentuk fisik yang menjadi underlying asetnya. Tidak ada bentuk fisik yang melatar belakanginya. Gitu ya. Nah, tapi kalau saham apakah ada latar belakangnya, Pak? Nah, kalau saham jelas ada, yaitu apa? Aset. Ya. Misalkan saya beli saham Astra. Maka Astra ini punya aset gitu ya. Punya pabrik, punya inventory, punya cash, yang itu semua merupakan dasar dari dikeluarkannya saham perusahaan. Saya ambil contoh secara simpel, secara mikro ya. Ini ibu saya aja deh. Ibu saya itu kan pengusaha catering ya. Ya kecil-kecilan. Kalau ibu saya itu mengeluarkan saham, bisa. Kenapa? Karena ada aset fisiknya. Aset fisiknya apa? Panci, kompor, loyang, mixer, apalagi piring. Nah, itu semua aset gitu ya. Di mana aset itu digunakan untuk mengeluarkan satu barang namanya saham. Sehingga barang yang saya beli dalam bentuk saham itu ada bentuk fisik yang melatar belakanginya. Tetapi kalau forex, Bitcoin itu hanya sebatas kurs, nilai, tidak ada aset yang mengunderlyingnya. Anda bisa cek di SNMUI belum ada tentang forex dan Bitcoin. Tapi kalau saham kita bisa lihat melalui
Google ya, misalkan fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, tahun 2011. Nah, ini adalah fatwa tentang prinsip syariah dalam mekanisme efek bersifat ekuitas. Ini saham gitu ya. Nanti ada juga fatwa-fatwa lain ya, fatwa-fatwa lain. Kalau kita bicara pasar modal syariah sih banyak sekali ya. Nah, fatwanya di sini. Nah, ini ada fatwa nomor 20, itu tentang reksadana. Ada fatwa nomor 40, ini tentang akadnya, bagaimana akad-akad yang digunakan. Dan juga nomor 80 tentang mekanisme perdagangannya. Ini jawaban saya begitu, Mas Faruk. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, monggo teman-teman ada yang masih ingin berdiskusi sama Pak Fani, silahkan. Ini sepertinya memang sangat menarik karena suatu investasi untuk kebutuhan masa depan. Monggo, silahkan teman-teman. Izin bertanya Pak. Monggo, silahkan Mbak Rosita. Ya. Itu kalau perusahaan rokok itu masuknya saham konvensional atau sekarang udah masuk syariah Pak? Dan apakah direkomendasikan jika ingin menanam saham di situ Pak? Soalnya kan kalau rokok kan kayak tiap bulannya itu naik harganya itu di pasar. Nah itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Hikmah, kalau ini langsung dijawab aja. Sampai saat ini fatwa DSN MUI masih mengkategorikan saham rokok itu sebagai saham non syariah. Ya, kenapa jawabannya begitu? Itu MUI yang bilang ya. Begitu Mbak Hikmah. Sehingga kalau Mbak Hikmah ini memilih pasar modal syariah, ya memilih pasar modal syariah. Kan kita itu bisa milih. Kita mau beli saham itu bisa loh. Di awal itu saya bilang ke sekuritasnya, Pak, saya mau bikin akun syariah. Nah, kalau Anda masuk ke akun syariah, maka di situ panjenengan tidak menemukan saham rokok. Anda tidak menemukan saham BCA yang tadi saya buat contoh itu tidak akan ketemu di situ. Isinya cuman sektor tambang, sektor kebun, sektor makanan dan minuman aja masih dipisah-pisahin itu. Kan ada di situ ada bir bintang itu dikeluarin gitu ya. Hotel itu dikeluarin, asuransi dikeluarin, leasing dikeluarin, bank apalagi. Jadi syariah itu intinya cuma barang-barang konsumsi saja gitu ya. Ya tapi bukan berarti itu enggak bagus, itu malah kadang-kadang bagus karena utangnya sedikit ya. Dan rokok ini termasuk kategori yang non syariah gitu, Mbak. Terima kasih Pak Fani. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silahkan. Ada lagi teman-teman? Monggo, silahkan. Halo? Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman, ini di forum ini ada Bu Tutut tadi saya lihat. Apakah masih di forum ini? Saya lihat dulu. Halo? Tutut, masih ada Bu Tutut. Apakah bisa menyimak Bu Tutut? Halo? Ya mungkin silakan. Teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya lagi, monggo silakan. Ini sebenarnya sih sangat menarik ya. Karena kita investasi sekarang, kemudian akan kita petik kalau misalnya untung ya di bulan-bulan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya. Monggo silakan. Ya. Pak, saya mau tanya lagi, boleh nggak Pak? Monggo Mas Faruk. Boleh. Mas Maulana mesti. Mas Faruk ini Pak. Oh Mas Faruk. Oh ya. Oke. Saya sendiri kan jualan ya Pak ya. Jualan lah. Istilahnya jualan barang lokal ya. Jualan barang tapi saya ngambil barangnya itu di luar negeri, misal ya. Nah di luar negeri itu harganya itu lebih murah daripada di Indonesia. Lah saya beli di sana semisal harga 90.000 satu item barang, waktu kita tak balikin ke Indonesia itu
harganya 100.000. Saya ikutan jadi jual beli valuta asing nggak Pak? Kalau kayak gitu itu. Terima kasih Pak. Ya, ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Faruk. Jadi kalau saya jawab singkat, itu boleh Mas. Menurut saya boleh gitu ya. Karena valuta asing itu sebagai media Anda untuk membeli barang. Kan panjenengan kula aneh, misalkan saya lihat di belakang Anda ada alat-alat elektronik ya. Nah, misalkan Anda belinya dari Cina, sehingga pakai kurs dolar atau kurs yen ataupun apapun gitu ya. Itu sebagai konsekuensi karena memang ada perbedaan valuta asing antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, dengan begitu, maka yang disebut valuta asing itu naik dan turun karena mengikuti dinamika perdagangan internasional. Kalau kita banyak ekspor, berarti rupiah menguat. Tetapi kalau kita banyak impor, sebaliknya rupiah melemah. Karena impor itu sama aja kita butuh dolar untuk mendatangkan barang ke negara kita. Tapi kalau kita ekspor, maka justru luar negeri lah yang membutuhkan rupiah kita untuk mendatangkan barang kita ke negara mereka. Nah, itu boleh karena sebagai mediator perdagangan, sebagai alat perdagangan, alat tukar menukar ya. Tapi yang dimaksud valuta asing di sini itu adalah sebenarnya Mas ya, ada di ilmu perdagangan internasional itu satu istilah namanya hedging ya, hedging ya. Ini saya ceritanya agak panjang ini ya. Hedging adalah Halo? Halo? Halo Pak Fani? Nah, itu tetap. Tapi kan bisa aja Halo? Mungkin sinyal itu, Pak. Iya. Ya, oke. Nggak apa-apa, kita tunggu. Apa baterainya habis mungkin. Oke, ini nanti teman-teman saya share absensinya melalui chat ya. Oh, yuk, Pak Fani udah, monggo silahkan Pak Fani. Monggo silahkan Pak Fani. Halo? J, monggo silahkan. Terima kasih. Ya, kembali ke hedging tadi Mas Faruk. Jadi yang tidak boleh itu kalau kita itu menggunakan justru mata uang itu sebagai objek perdagangan gitu ya. Kan valuta asing itu bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan resiko naik turunnya valuta asing dengan kita melakukan hedging? Hedging itu contohnya begini. Saya pinjam US dollar, waktu itu kursnya 14.000. Tapi saya takut US dollar ini nanti menjadi 15.000. Nah, kalau jadi 15.000 saya rugi. Berarti saya akan hedging, akan saya kunci US dollar itu menjadi 14.000. Meskipun nanti 15.000, saya tetap bisa membayar utang saya dengan 14.000. Nah, hedging ini harus ada lawan gitu loh. Kalau Anda mau menebak US dollar itu tetap 14.000, berarti harus ada lawan yang menebak US dollar itu nanti 15.000. Nah, di sini yang tidak boleh. Kenapa? Di sini zero sum game. Zero sum game itu adalah apabila benar 14.000, maka si 15.000 akan kalah dan uangnya akan hilang menjadi miliknya si 14.000. Sebaliknya kalau betul 15.000, maka si 14.000 ini akan kalah dan uangnya menjadi miliknya si 15.000. Nah, itulah yang nggak boleh, itu adalah spekulasi. Spekulasi itu kaitannya sama zero sum game. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari si kalah, sebaliknya si kalah itu uangnya akan menjadi milik si menang. Oh, nah, itu yang seperti binomo ya Pak ya, binomo dan kawan-kawan. Betul. Betul. Pernah main Pak saya, Pak. Ya, mungkin pernah main Olimtrade, ya, binomo, ya. Ya, Olimtrade. Ya, itu yang mau saya ceritakan di sini. Itu zero sum game itu, ya.
Oke. For every winners there is a losers gitu ya. Tapi beda cerita nggak Pak kalau semisal saya nabung di bank dengan kurensinya USD. Lah, semisal bulan ini saya pasang $1.000. $1.000 itu nggak saya apa-apain. Terus tiba-tiba tahun depan itu naik, USD itu naik. Lah itu kan saya mendapatkan selisih keuntungan. Itu kalau seperti itu gimana Pak? Boleh nggak? Ya kalau itu boleh, kan ada fisiknya, ada uang fisiknya, ada dolar yang Anda pegang gitu ya, yang Anda simpan di bank. Nah kalau uang yang Anda pegang itu naik, dapat untung karena ada kenaikan US dollar, yaitu konsekuensi Anda mendapatkan keuntungan. Tapi kalau binomo, all in trade, itu kan Anda tidak pegang dolar, yang Anda beli hanya kursnya, ya toh? Nah gitu. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Monggo, teman-teman yang lain masih pada nyimak atau sudah mulai terlelap? Ngantuk ini. Udah lelah. Atau Bu Tutut masih menyimak atau bagaimana Bu? Halo? Ya, oke. Sepertinya mungkin Bu Tutut masih ini dengan putra-putrinya mungkin ya. Oke. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan Pak Fani barangkali untuk trik investasi di pasar modal, di saham atau yang lainnya begitu Pak? Mungkin penutup saja Pak Arief, karena memang sudah malam dan teman-teman sudah capek. Ya penutupnya adalah karena kita di mata kuliah pasar modal, alangkah lebih baik kalau teori yang diberikan di mata kuliah ini juga sekaligus dipraktekkan, gitu ya, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang lengkap, gitu ya. Di satu sisi pasar modal ini juga memberikan alternatif keuntungan, di sisi yang lain secara syariah pasar modal khususnya saham ini sudah difatwakan oleh MUI, ya bahkan sudah lama sekali. Karena secara akad membeli saham itu adalah syirkoh, ya, musyarakah, ya. Kita memberikan dana kita untuk diputer di sektor real oleh emiten dan nanti kita akan mendapatkan bagi hasil dalam bentuk dividen. Nah, itu yang sebenarnya konsep ekonomi syariah itu kan intinya ada di situ. Mungkin itu saja Pak Arief sebagai penutup. Baik, terima kasih Pak Fani, Rifki untuk sharing pengetahuannya, pengalamannya di mata kuliah kami. Ini sangat menarik. Ya ini juga sebenarnya memang belajar pasar modal ini tidak bisa semalam begitu ya, tapi memang harus bertahap karena ada sekolah pasar modal level 1, kemudian ada sekolah pasar modal level 2 dan seterusnya begitu ya. Saya selaku dari dosen FIP UMPP selaku pengampu pasar modal mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Fani, Rifki atas ilmunya malam hari ini yang sangat luar biasa, dan ini menjadi tambahan pengetahuan ilmu bagi kami, bagi teman-teman semuanya, dan mohon maaf jika dalam penyambutan kami banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Fani. Mungkin itu saja untuk perkuliahan malam hari ini. Sekali lagi matur nuwun sangat Pak Fani dan teman-teman semuanya. Sudah ada yang nggak disampaikan teman-teman ya? Sudah cukup Pak. Oke ya. Pak, ya, matur nuwun sangat Pak Fani. Sudah berkenan meluangkan waktunya. Punten barangkali banyak kesalahan. Terima kasih. Oke, saya tutup, saya akhiri. Terima kasih Pak Fani dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Fani bisa mungkin berbagi ini Pak. Tadi sempat bicara kontak begitu, apakah
Iya Pak, Izinkan. nomor WhatsApp. Siap. Ini saya penagih ini Pak. ya, saya nomornya di 081390. Nah, ini silakan. Ya, Nanti monggo bisa teman-teman. WA. Kalau tanya-tanya butuh informasi pasar modal, silakan, feel free ya. Ya, monggo teman-teman, itu nomor kontak Pak Fani, dan itu di chat juga teman-teman bisa untuk isi absensi, silahkan. Nanti juga di open learning juga bisa. Oke, terima kasih matur nuwun Pak Fani. Senang sekali saya bisa ketemu Pak Fani. Sudah lama nggak ketemu. Sami-sami Pak Arif, salam ke Bu Tutut dan juga dosen-dosen, teman-teman dosen di UMPP. Semoga tambah maju UMPP, amin. Amin. Oh, ini Bu Tutut kayaknya sudah ini. Bu Tutut sudah. Monggo Bu Tutut. Halo. Halo, nggih. Terima kasih Pak Fani. Mohon maaf ini tadi saya sambil soalnya. Banyak ya Pak. Saya nyimak tapi sambil saya sambil. Nggih. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga menambah ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa diagendakan kembali agar kita terutama di FEB ini terkait dengan mahasiswa yang mengambil pasar modal ini semakin pahamlah tentang pasar modal. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Terima kasih banyak Pak Fani. Sami-sami Tutut, siap, kita nanti support untuk kedepannya. Nah, siap. Besok masih agenda lagi dengan kami Pak. Besok malam dengan kelas akuntansi. Ya. Mohon pamit Pak, mau live dulu. Live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, atur nuwun Pak. Atur sangat Pak. Atur nuwun Pak. Oke, teman-teman, silakan bisa isi absensi sudah ya, sudah bisa diakses. Ya, halo. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah bisa Pak. Oke ya, sudah baik teman-teman. Saya akhiri ya untuk perkuliahan malam hari ini. Bu Tutut, ada yang mau disampaikan Bu Tutut? Sudah Mas ya, sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman atas segala atensinya. Semoga kegiatan pada malam hari ini memberikan pengalaman tersendiri bagi teman-teman. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa semakin lebih mendalami lagi ya. Terutama memang tadi harapan dari Pak Fani tidak hanya teori saja, tapi kita bisa praktek ya. Harapannya mungkin Pak Arif nanti teman-teman bisa di-linkkan kembali untuk benar-benar praktek tentang kegiatan pasar modal ini. Ya, syukur-syukur nanti bisa mendapatkan sertifikat Pak Arif. Oh, J. Oke, nanti koordinasi dengan akuntansi biar mereka bisa mendapatkan sertifikat tentang mungkin salah satu level ya di pasar modal. Minimal yang level dasar lah. Oh, J, Bu. Matur suwun teman-teman, matur suwun Pak Arif. Gimana Pak Arif? Oke, nanti saya komunikasikan dengan Bu Rini dan teman-teman di akuntansi, gitu Bu. Matur suwun Mas Arif, mohon maaf ini tadi saya sambil ya. Matur suwun Mas Arif, matur suwun. Oke, sami-sami Bu. Oke, teman-teman terima kasih ya. Sekali lagi, silakan mau live and meeting dari Zoom, nggak apa-apa. Saya juga izin mau live karena sudah larut malam. Selamat malam semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.